Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Dr. Darmin Ujang SEMM CHRA, pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita buka acara ini dengan sama-sama membaca umul kitab dengan bacaan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam firman Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini hari Jumat kita akan membahas materi manajemen sumber daya manusia. Pertemuan pertama ini akan kita buka dengan membahas tentang manajemen berbasis sumber daya manusia. Bapak Ibu, perlu saya jelaskan bahwasanya saya akan mengajar dengan metode wawancara dan interaktif. Apabila nanti selesai saya membawakan atau menyampaikan materi, bagi Bapak Ibu yang kurang jelas atau ingin bertanya silakan Pak akan menjawab ya. Dan apabila Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, nanti Bapak akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, dari materi manajemen sumber daya manusia ini, Bapak Ibu memahami apa yang disebut dengan sumber daya. Ada yang bisa menyampaikan narasinya, apa itu sumber daya? Kalau belum ada yang bisa mendefinisikannya, saya akan membacakan ya. Sumber daya adalah suatu nilai atau potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Ya, sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga bersifat non-fisik. Sumber daya dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang. Itu sifat sumber daya ya, khususnya sumber daya alam gitu ya. Dan ada juga sumber daya yang kekal atau tetap. Kalau yang kekal itu nanti akan kita bahas ya. Selain daripada itu juga dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan. Ini disebut renewable resources. Dan sumber daya tak terbarukan, non-renewable resources ya. Paham Bapak Ibu? Dari sumber daya yang bisa dipulihkan, Bapak Ibu bisa dapat menjelaskan seperti apa contohnya? Sumber daya yang bisa dipulihkan. Nah, kalau Bapak Ibu belum tahu ya, sumber daya yang bisa dipulihkan ya, yaitu sumber daya termasuk tanaman dan hewan. Jadi sumber daya yang dapat dipulihkan adalah tumbuh-tumbuhan ya, atau tanaman dan juga hewan ya. Itu yang bisa dipulihkan.
Dari penjelasan ini, apakah Bapak Ibu sudah bisa dapat menangkap materi yang saya sampaikan? Kalau bisa, alhamdulillah, akan kita teruskan ya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu sumber daya manusia. Di sini kita lihat ya, sumber daya manusia adalah salah satu hal yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Ya, dan SDM ini merupakan kunci yang menentukan dalam perkembangan bagi institusi maupun perusahaan. Nah, itu definisi dari sumber daya manusia, ya. Jadi itu definisinya. Jadi apabila ada sebuah institusi yang tidak dapat mengelola sumber daya manusianya, maka institusi atau perusahaan tersebut yang dikhawatirkan akan tidak dapat maju dan berkembang. Makanya sumber daya manusia yang ada harus dikelola agar supaya dapat efektif dan efisien. Itu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya setelah kita membahas sumber daya manusia ya, kita lanjutkan dengan apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengelola sumber daya manusia agar dapat menjadi efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, ya, untuk mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan, ya harus SDM-nya dikelola dengan baik. Dan tentunya pengelolaan SDM ini akan dilakukan dengan melalui pengelolaan yang baik dalam kegiatan orang lain. Itu definisi SDM, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendefinisikan manajemen itu apa, ialah ilmu dan seni. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ilmu. Ilmu disusun secara sistematis dan ilmiah sehingga dapat dipelajari secara teoritis maupun konseptual. Nah, ini bagian yang pertama dari unsur manajemen ya. Yang selanjutnya seni. Seni adalah ya bagaimana kita dapat mengelola sumber daya itu dengan seni. Seni terdapat keindahan di dalamnya untuk mengatur sumber daya manusia. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, apabila kita ditunjuk atau menjadi seorang manajer ya, yang mengelola sumber daya yang ada di bawah kita, kita harus dapat menggunakan selain ilmu juga seni. Pentingnya seni Bapak Ibu, kita bisa dapat kita dapat mengatur ataupun memanage bawahan kita dengan cara-cara yang menurut kita ya baik untuk semua sumber daya yang ada agar tujuan dari lembaga kita atau unit yang kita pimpin bisa tercapai. Seni bisa membuat orang menurut perintah kita, juga bisa mengendalikan sumber daya yang ada di unit kita. Itulah uh, yang disebut tadi manajemen ya. Manajemen itu memanage ya, memanage sumber daya yang ada dengan ilmu dan seni. Makanya orang-orang atau pemimpin yang berhasil itu dia pasti menguasai ilmu dan seni agar sumber daya yang ada dapat menghasilkan uh, atau mewujudkan kerja yang baik sesuai apa yang kita harapkan.
Dari sini Bapak Ibu apa bisa menerima atau menangkap materi yang saya sampaikan? Kalau ada pertanyaan, saya persilakan untuk menanya. Tapi kalau masih belum, akan Bapak teruskan materinya. Kalau belum ada, Bapak akan teruskan kembali. Mengapa sumber daya harus dikelola? Karena sumber daya yang itu pada awal mulanya ya terbatas, maka harus dikelola agar dapat efektif dan efisien, ya. Dan juga agar nanti tercapai tujuan organisasi dalam institusi maupun perusahaan dengan sumber daya yang dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, mengapa sumber daya itu harus dikelola? Ya benar, karena perusahaan dengan tenaga terbatas harus mampu mengelola sumber daya yang ada agar dapat efektif dan efisien. Karena kalau perusahaan itu baru atau membutuhkan tenaga yang banyak, tentunya akan mengeluarkan kos yang besar. Kan tetapi dengan sumber daya yang ada dimaksimalkan akan mengurangi kos yang tidak perlu dikeluarkan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, selanjutnya Bapak Ibu, kenapa sumber daya manusia itu harus dikelola melalui kegiatan orang lain? Karena kegiatan manajemen tidak dapat berjalan hanya seorang diri, harus dikelola melibatkan orang lain dengan adanya koordinasi antar pelaku manajemen. Next. Selanjutnya, pengertian sumber daya manusia. Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan juga secara mikro. Pengertian sumber daya manusia secara makro yaitu adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan secara mikro, sumber daya manusia yang ada dalam suatu institusi atau organisasi. Pengertian sumber daya manusia yaitu merupakan aset penting dalam berperan sebagai faktor penggerak utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas instansi, sehingga dapat dikelola dengan baik melalui manajemen sumber daya manusia. Ini menurut Handoko, ya, bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, penyiaran, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan individu maupun organisasi. Baik, selanjutnya pengaturan MSDM menurut teori para ahli ya 5W1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama what apa yang diatur ya, sumber daya atau yang diatur sumber-sumber manajemen ya, pertama itu. Pertama. Apa itu sumber-sumber manajemen? Ini pertama manusia, yang kedua money uang, yang ketiga metode, yang keempat mesin, yang kelima material, yang keenamnya H pasar ya. Itu satu H jadi pasarnya ya. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Siapa yang diatur? Siapa yang diatur? Artinya pemimpin dengan wewenangnya melalui instruksi atau persuasi ya, agar unsur manajemen dapat tertuju dan terarah dengan
sesuai tujuan yang akan kita capai. Ya. Artinya pemimpin yang punya wewenang, dia dapat menginstruksikan dan mengatur ya, manajemen di bawahnya ya, agar terarah sesuai dengan tujuan. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, why? Why kenapa harus diatur? Karena untuk mendayagunakan unsur-unsur manajemen ya dan mengintegrasikan atau mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, siapa yang diatur? Nah, ini tadi sudah kita jelaskan pemimpin yang mengatur ya. Tuh, ya. Selanjutnya, yang keempat yaitu where ya. Di mana tempat mengatur? Nah, ini yaitu bisa di suatu organisasi, baik itu yayasan, organisasi perusahaan maupun lembaga. Kalau kita di sini sebutkan organisasi dan perusahaan. Nah, di situ tempat kita mengatur sumber daya. Selanjutnya, where, di mana tempat mengatur? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di organisasi, baik di yayasan maupun perusahaan ya. Itu where. Selanjutnya, yang kelima, when. Kapan waktu mengaturnya? Waktu mengaturnya sesuai dengan urutan waktunya, ya ini tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana cara mengaturnya. Nah, ini cara mengaturnya kita menggunakan fungsi POAK ya. Di sini ada planning, organizing, accounting, controlling. Kita sudah masuk ke cara mengaturnya, how ya. Di sini kita akan membahas yang pertama dari fungsi-fungsi manajemen tadi yang disingkat dengan POAK. Yang pertama adalah planning. Ya, planning gambaran hal apa saja yang akan dicapai dan dijalani. Ini perencanaan meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan telah dipertimbangkan sebagai fungsi manajemen dan meliputi sebagai sesuatu yang manajer utamakan untuk dikerjakan. Dalam planning manajer, ya, dalam planningnya, manajer memperhatikan masa depan yang ingin kita capai dan bagaimana kita akan melakukannya. Oke, selanjutnya organizing. Nah, organizing mengumpulkan teamwork dan mengorganisasikannya. Pengorganisasian adalah proses memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai yang berhubungan dengan organisasi. Tujuan daripada organisasi juga penugasan setiap aktivitas, membagi pekerjaan ke dalam sebuah tugas yang spesifik dan menentukan ya, siapa yang memiliki hak dan mengerjakan dan yang bertugas. Nah, ini yang kita bahas organizing ya, organizing. Selanjutnya actuating. Nah, pengarahan instruktur dari pimpinan maupun koordinasi antar anggota atau actuating yaitu sebuah tindakan ya, yang dilakukan untuk mengusahakan ya, atau mengupayakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang telah kita tentukan agar mendapat suatu capaian hasil yang diharapkan. Dari sini Bapak Ibu apakah dapat menerima atau menangkap materi yang saya sampaikan?
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan menjawab. Nanti ya, pada sesi atau kesempatan terakhir Bapak akan menyampaikan sebuah tugas ya untuk dikerjakan di rumah atau dalam tempo minggu depan bisa dikumpul ya, yaitu studi kasus tentang eh, manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja atau pelayanan ASN yang ada di Dukcapil Kabupaten Muara Enim. Nah ini tugas ya. Kalau nanti Bapak Ibu dapat menyelesaikannya, ini tugasnya akan dapat menambah nilai dari gabungan dari beberapa pekerjaan ya, baik itu dari kehadiran, TS, WAS, dan juga tugas-tugas termasuk tadi kasus ini adalah tugas dari Bapak untuk menambah nilai. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan atau bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini materi pembelajaran manajemen sumber daya manusia ya. Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 18, oleh karenanya saya akan akhiri dulu materi kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam.